Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Farhan Nurhaidiah dengan NIM 34102000001, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu guna memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nelan Arsanti SPD MPD. Selain itu, tujuan pembuatan video ini juga sebagai bentuk penyelesaian tugas akhir semester atau input dari ulangan akhir semester 5, yaitu dengan cara membuat video mengenai teori pendidikan dari tokoh-tokoh filsafat pendidikan baik itu nasional, dunia maupun agama. Nah, untuk tokoh pendidikan yang saya ambil yaitu dari tokoh agama yang sudah sangat masyhur kemuliaannya di seluruh jagat raya. Beliau adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengulik sekilas mengenai biografi dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwasanya beliau itu dilahirkan di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa 14 Februari 1871 atau bertepatan dengan 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Sebelum mengarungi pemikiran beliau mengenai makna teori pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sudah berkelana di berbagai pondok pesantren saat masa mudanya, seperti pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, ada juga pesantren Trenggilin Madura, ada pesantren Damangan Bangkalan Madura, ada juga pesantren Siwalayan Surabaya, bahkan sampai ke Mekah. Nah, setelah kepulangannya dari Mekah ke tanah air, beliau kemudian aktif terikat dalam pesantren kakeknya. Hingga akhirnya beliau mendirikan pesantren sendiri di Tebu Ireng pada tahun 1899. Dan saat ini pondok pesantren tersebut masih aktif di tengah-tengah kita. Kembali menyinggung mengenai pandangan beliau dalam ranah pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini telah menjelaskan semua pandangan tersebut dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Tentu saja sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini telah menciptakan berbagai banyak macam kitab. Nah, jika melihat dari sudut pandang teori pendidikan itu ada di Adabul Alim wal Muta'alim. Dalam kitab tersebut itu secara global membahas mengenai 4 persoalan pokok, yaitu tentang keutamaan pendidikan, lalu pendidikan akhlak bagi siswa yang bagaimana, ada juga pendidikan akhlak bagi guru, juga akhlak kepada kitab. Urgensitas pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari paling tidak terdapat 2 kualifikasi. Pertama yaitu arti penting pendidikan adalah untuk mempertahankan predikat manusia paling mulia yang dilekatkan pada manusia itu. Nah, hal ini tampak pada uraian-uraiannya tentang keutamaan dan ketinggian derajat orang yang berilmu itu bahkan lebih jika dibandingkan dengan ahli ibadah sekalipun. Lalu yang kedua, urgensi pendidikan itu terletak pada kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya dan beretika. Dan rumusan itu tampak pada uraian tentang tujuan mempelajari ilmu, yaitu semata-mata ya untuk diamalkan. Nah, maka pengamalan suatu ilmu itu mempunyai makna bahwa seseorang yang berilmu itu dituntut untuk menerjemahkannya dalam perilaku sosial yang santun, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang beretika. Jika dicermati, kedua urgensitas pendidikan yang ditawarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan mengenai tujuan pendidikan secara implisit dari beberapa pernyataan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika tinggi atau akhlakul karimah. Karena sesungguhnya seseorang yang beradab itu sudah pasti berilmu, namun seseorang yang pandai ilmunya belum tentu beradab. Beliau juga berpendapat lagi bahwasannya tujuan utama dari ilmu pendidikan adalah mengamalkannya agar dapat menghasilkan buah dan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim juga dijelaskan mengenai pendidikan akhlak bagi siswa atau bagi peserta didik, yaitu untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyarankan kepada peserta didik untuk memperhatikan 10 etika dalam belajar, yaitu seperti
membersihkan hati dari berbagai penyakit, memiliki niat yang tulus, memanfaatkan waktu dengan baik, bersabar dan memiliki sifat yang qanaah, pandai membagi waktu, jangan membuang-buang waktu, lalu tidak terlalu berlebihan tidak terlalu banyak makan dan minum, bersikap hati-hati, menghindar dari makanan yang menyebabkan kemalasan dan kebodohan, lalu tidak memperbanyak tidur dan menghindari dari hal-hal yang kurang bermanfaat, dan juga meninggalkan hal-hal yang kurang berfaedah. Ada 10. Lalu di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu juga dijelaskan mengenai akhlak bagi seorang guru. Jadi bukan hanya peserta didik yang ditekankan, tetapi guru juga disorot nih. Lalu yang terakhir, dalam kitab tersebut juga dijelaskan mengenai akhlak kepada kitab. Jadi dalam pendidikan itu bukan hanya kita patuh terhadap guru, bukan hanya kita sebagai guru itu kepada murid dan mengerti arti pentingnya pendidikan, tetapi terhadap kitab atau tempatnya ilmu yang kita tuliskan itu atau sebuah buku, kita juga harus memiliki etikanya atau akhlaknya. Seperti yang meletakkan buku pelajaran pada tempat yang layak atau terhormat. Nah, ini yang harus ditekankan. Apalagi pada masa-masa siswa sekarang yang memang ketika di buku itu dia kurang memperhatikan adabnya. Nah, melihat dari teori pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut, direlevansikan dengan pendidikan saat ini, tentunya sangat memiliki ketersambungan dan sangat terikat, apalagi melihat kondisi pelajar zaman saat ini yang harus ditekankan dari segi adab atau etikanya. Jadi berkaitan dengan pendidikan itu bukan hanya proses belajar mengajar antara peserta didik dengan guru, tetapi juga harus disertai dengan adab-adab atau akhlak yang di situ dijelaskan. Sebenarnya orang yang beradab itu sudah pasti berpendidikan, tapi seseorang yang berpendidikan itu belum tentu beradab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori pendidikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.